Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kelayan kurnia Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang masih diparingan kesempatan mangrupi yuswa disarangan kesehatan fisik oge terutami kapan tegan manah urang sadaya kanggo istiqomah dina jalan anjeunna. Insyaallah pertemuan ieu ngagambarkeun satiana urang sadaya karena amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo ngangulamanti ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an langkung daria, langkung serius. Insyaallah lain kalengka urang sadaya ieu jantan nilai anu kalintang pisan luhungna di payeunan Allah insyaallah. Alhamdulillah ieu disarangan ku Ustaz Ridwan bade neraskeun hansa serat An-Nisa 86. Anu temana ngeningakeun tahiyah. Tahiyah teh salam penghormatan. Dikenal ku urang sadaya tahiyatul masjid. Aya ausan tahiyat. At-tahiyatu lillah, penghormatan ka Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sarawi sateacan ngadugikeun etika tahiyah anu langkung terbatas. Anjeunna muka heula lawang emutan urang sadaya kana mana anu langkung lega jalaran naon jalahan tahiyat teh tina kecap hayya asa tetapna. Engke saakar kata sareng hayatun kahirupan. Jalanan eta urang parantos nampi pirang-pirang penjelasan tentang makna hidup yang sebenarnya. Ayeuna urang neraskeun hal eta ngeunaan makna hidup yang sebenarnya kadilajengkeun kana khusus bagian nu patali sareng tahiyah nu dipimaksad secara bahasa atau secara kebiasaan maksudna ucapan muslim sareng muslim tahiyah. Mangga urang teraskeun halaman 2488 bade diaoskeun ku Ustaz Ridwan diterjemahkeun oge diaos kelayan sase upami aya nu priyogi ditandeskeun ku sim geuning ditandeskeun kanggo sakantenan rehat anu maos supaya tercapai oge bapak-bapak tiasa mapa dina jeda kanggo moncerna dan dedikan ku Syekh Asarawi. Mangga diaturanan ka Ustaz Ridwan kanggo maos. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Istajibu, penuhilah oleh kalian, lillahi bagi Allah, walir rasuli dan bagi Rasul, idza da'akum apabila menyeru kalian, lima yuhyikum kepada apa yang menghidupkan kalian. Surat Al-Anfal ayat 24. Huwa, dia Allah, yukhatibuhum, mengajak berbicara kepada mereka. Idzan, kalau begitu, fahum, maka mereka ahyaun hidup bil qanunil muta'arrufi alaihi, dengan undang-undang yang dikenal atasnya. Dan wa annahum, dan bahwasanya mereka illam yastajibu, jika mereka tidak menyambut ila ma da'ahum ilaihil haq war rasulu, kepada seruan Allah dan Rasulnya, lan ya'khudhu launan arqa minal haya, mereka tidak akan mendapatkan tingkat tertinggi dari kehidupan.
Wahia hayatun, dan ialah dia adalah kehidupan, la tuhaddiduha, yang tidak membatasinya, al afatu, kesengsaraan, walal athqalu, dan perasaan berat, walal amradu, dan penyakit, walal fana, dan tidak kerusakan. Innaha, sesungguhnya dia, al hayatul haqiqah, adalah kehidupan yang sebenarnya. Walidzalika, dan karena hal itu, yusammi hal haqqu, Allah menyebutnya ar-ruh, ruh. Li'annaha, karena saatnya dia, taharrokal jisma, menghidupkan badan, wa tu'atihi hayatan, dan memberikannya kehidupan. Wa in kanat tantahi, dan ruh ini ada batasnya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, fa idza sawaituhu, dan apabila telah aku sempurnakan, wa nafakhtu, dan aku tiupkan fihi min ruhi, di sana dari ruhku. Surat Shad ayat 72. Hadhihi, ini, aula marahilil hayah, adalah awal dari tingkatan kehidupan, al-mamnuhah, yang dikaruniakan, lil mu'mini wal kafir, kepada orang-orang yang beriman dan orang kafir. Wa yusamma subhanahu, dan Allah menyebut juga al-hayat al-akbaru minha, kehidupan yang lebih besar darinya, wallati la tantahi, dan ialah dia tidak ada batasnya. Yusammi hal haqu, Allah menyebutnya ruhan aidan, ruh juga. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Wa kadzalika, dan begitu pula, auhayna, telah kami wahyukan, ilaika, kepadamu, ruhan, ruh, min amrina, dari sisi kami. Surat Asy-Syura ayat 52. Wa hadhihi, dan ini, hiya adalah allati saufa tu'til hayatal arqa, yang kelak akan didapatkan kehidupan yang paling tinggi, kehidupan yang tinggi. Al-ula, yang pertama, ismuha, namanya ruh, tu'ti hayatan faniyatan, memberikan kehidupan yang fana. Wasaniyatu, dan yang kedua, hiya ruhun aidon, ruh juga. Innama ma auhallahu bihi, ialah apa yang telah Allah wahyukan dengannya. Li'annan nasa, karena manusia, idza amilu bihi, apabila mereka beramal dengannya, yuhyuna hayatan daimatan, mereka akan hidup dalam kehidupan yang selamanya, khaliyatan minasyaqai wal kadar, yang lepas dari kesengsaraan dan kesulitan. Idzan, kalau begitu, faqauluhu, maka firman-Nya, idza da'akum lima yuhyikum, apabila menyeru kalian terhadap apa yang menghidupkan kalian, hiya, ialah da'watun ilal hayatil khalidah, ialah ajakan kepada kehidupan yang abadi. Wal hayatul abadiyah, dan kehidupan yang abadi, as-sa'idah, yang bahagia, fil akhirah, adalah di akhirat, marhuna, tergadai, bi an yaltazimal insanu, dengan manusia mematuhi minhajallahi fi hayatihi, aturan Allah dalam kehidupannya. Wa in kanat muntahiyah, dan telah selesai. Wal hayatud dunya, dan kehidupan dunia, yaral insanu, manusia melihat, fiha, di sana, al aghyaro, banyak sekali perubahan, wal asqama, dan ada juga penderitaan, wal muhijat, dan huru-hara. Fa idza ja'alahu, dan apabila datang untuknya, man yatma'innuhu, sesuatu yang menenangkannya, wa man yanfa'anhul qalaqo, dan yang menafikan darinya kegelisahan, wal khaufa, dan ketakutan, faka'annahu, maka seolah-olah dia, yuhsinu hayatahu, memperbagus kehidupannya. Wa kalimatu hayakallah, dan kalimat hayakallah, awis salamu alaikum, atau assalamualaikum, tu'ni, maksudnya, kun aminan mutmainnan, jadilah kamu aman dan tentram. Wa illa, dan jika tidak, fama qimatul hayah, maka apakah nilai kehidupan, biduni amnin wa watmi'nanin, jika tanpa keamanan dan ketentraman.
Idan kalau begitu fa kalimatu hayakallah, maka kalimat hayakallah au assalamualaikum atau kalimat assalamualaikum yaitu al amanu wal itminanu laka, adalah semoga keamanan dan ketentraman untukmu. Fa anta, maka kamu la ta'rifu, tidak mengetahui, hal yaji'ul qadim ilaika, apakah yang akan datang di masa depan itu kepadamu bi khairin au bi syarrin, apakah kebaikan atau keburukan. Lakin akan tetapi saat yaqul, ketika seseorang berkata assalamualaikum, semoga keselamatan untuk atas kalian, faqad yaj'alu bihadhihi tahiyyah, maka dia menjadikan dengan ini at-tahiyyatul aman, salam untuk keamanan, fi qalbil multaqa, dalam hati orang yang ditemui, bihi dengannya, wa yash'uru, dan merasa biqimati hayatihi, nilai dari kehidupannya. Terakhir, idzan kalau begitu faqauluhul haqqu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yakni yaitu idza rubibtun, apabila kalian diberikan doa semoga diurus kehidupan kalian, bit tahiyyati, dengan penghormatan, allati hiya salam, yaitu keselamatan, wallati tadammana al-amna wal itminan, dan semoga terdapat keamanan dan ketentraman, alaikum, atas kalian, radda tahiyyah, maka balaslah penghormatan tersebut. Fa kalimatu tahiyyah, maka kalimat tahiyyah i'ta'u liqimatil hayah, mendoakan untuk memberikan nilai kehidupan. Wa kadzalika kalimatu hayyu, dan begitupun kalimat hayyu yaitu a'ti man amamaka syai'an, semoga memberi orang yang di depanmu syai'an, sesuatu, minal hayati, dari kehidupan, al mustaqarratil aminatil mutmainnah, yang berjalan dengan aman dan tentram. Fal hayatu, maka kehidupan, biduni amnin wa biduni itminanin, dengan tanpa keamanan dan ketentraman, kalla hayah, bukanlah seperti tidak hidup. Wasyairul arabu yaqulu, dan penyair Arab berkata, laisa man mata fastaroha bimayyitin, bukanlah orang yang mati kemudian beristirahat itu adalah mayit. Innamal mayyitu, sesungguhnya mayit itu adalah mayyatal ahya, ialah yang mayit atau yang mati hidupnya. Faqauluhul haqqi, maka Allah berfirman, maka firman Allah, wa idza huyyitum, yaitu annahu, bahwasanya dia, idza rubibtum hayatakum, apabila didoakan agar diberikan pemeliharaan kehidupan kalian, wa buriktum, dan diberkahi kalian, bil amni wa bisalami, dengan keamanan dan keselamatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya atau yang serupa dengannya. Yaitu alaikum, wajib atas kalian, antaradduha, untuk membalasnya, imma bitahiyyati mithliha, bisa dengan penghormatan yang semisalnya, wa imma bi afdhala minha, atau dengan penghormatan yang lebih baik darinya. Wal ulama'u, dan para ulama, indama ja'u, ketika mereka datang, liyatakallamu, untuk memperbincangkan an hada, tentang hal ini, qassaru, mereka meringkas al-mas'alata, masalah tersebut, ala tahiyyatil liqa, kepada salam ketika bertemu. Faman qala laka, dan barang siapa yang mengucapkan, dan jika ada orang yang mengucapkan kepadamu assalamualaikum, assalamualaikum, faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, yaitu annaka, bahwasanya engkau tazidu alaih, menambahkan atasnya. Aya dua kecap anu sami, tapi maksudnya benten. Dari maksud nyata ruh
Wa idza sawaituhu fanafahtu min ruhi. Surat Shad ayat 72 ngadugikeun ketika penciptaan manusia. Adi dina hadis langsung dirinci ngawitan tina nutfah lajeng alaqah lajeng mudghah wa idza sawaituhu tasampurna 3 kali 40 hari teh fanafahtu fihi min ruhi, ditiupkeun ruh yang menghidupkan sang fisik itu. Maka ruh itu berlaku baik mukmin ataupun kafir. Mukmin ataupun kafir, proses permulaan penciptaan seperti itu. Sampurnakeun tubuhna, tasampurna ditiupkeun ruh pada hari ke-120 gitu. Itu yang dimaksud ruh nu kahiji. Tapi di surat Asy-Syura ayat 52 wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, disebut ruhan oge, tapi naon maksudna wa kadzalika ta saperti kitu auhayna kami Gusti Allah ngawahyukeun ilaika ka anjeun Muhammad ruhan wahyu ruhan teh gitu. Oke, wujud konkretna jangan parentah sareng larangan bentukna jangan syariat. Eta teh ruh oge disebat ku Allah di surat Asy-Syura. Maka yang pertama menghidupkan fisik bisa bergerak, tapi untuk memanfaatkan hakikat hidup yang sebenarnya, ruh yang kedua yaitu wahyu ti Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia jadi benar-benar manusia. Maka dengan kamaran seperti itu iwati iman sadaya eta dipimaksad inamal hayatud dunya laibun wa lahun teh. Kahirupan dunya keheureujan kaulinan musti disadengan ku wahyu Allah, tidak sadengan tuntunan Allah. Dia hanya menjadi gambaran gerak anu tidak bermakna. Padahal Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia sabada dipadinan ruh anu kahiji teh dipadunan ruh anu kadua supados janten bagian yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia kagungan pancen khusus, kagungan kemuliaan khusus, maka dia jadi manusia yang sebenarnya nalika parantos dipadinan tuntunan kehidupan. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Kemudian ngadakeun salam eta bagian tidinya. Matak salam teh hartosna memberi keamanan dekat tentraman. Itulah hakikat kehidupan. Saporos turunna wahyu untuk keamanan dan ketentraman. Maka ucapannya disampainya pun untuk ketentraman dan keamanan, ketentraman. Jadi ngadakeun salam tidak sederhana. Dia sedang menjamin, menyampaikan janji-janji keamanan dan ketentraman. Bapak-bapak, upami bapak salam teh nyamutkeun kasalamatan urang, nyamutkeun kasalamatan batur. Assalamualaikum teh mikirkeun kasalamatan urang, mikirkeun kasalamatan batur. Nah, baru dia bermakna sebagai manusia kalau berpikir tentang keselamatan orang lain. Nah, nyelamatkan diri mah satu punya potensi gorilla mempertahankan diri. Ketika bapak-bapak merasa sakit, bapak-bapak hirun. Tapi nalika orang bisa ngerasakan kan nyeri batur, kita manusia. Ketika merasa beban, harusnya akan hidup. Ketika merasa mendapat beban, kita hidup, artinya hidup. Bisa merasakan beban itu, kita baru sampai ke tingkat hidup yang pertama tadi. Seperti binatang hidup, dia menerima beban. Tapi ketika kita bisa berpikir tentang beban orang lain, baru kita manusia. Itulah manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Itu sebabnya tahiyah, penghormatan bukan sederhana. Kita sedang menjamin keselamatan dan ketentraman. Dalam batkan diri mah perlu diwarah,
tapi justru semangat untuk menyebar kebaikan, menyebar keamanan, dan merasakan bahaya atau masalah orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan begitu. Belum dianggap beriman ketika orang cuma berpikir tentang diri sendiri, baru dia beriman setelah dia bisa merasakan kesulitan orang lain, mengukur kesulitan batin ku orang. Itulah namanya iman dan manusia hakikatnya. Kalau tidak demikian, kala hayata, boleh jadi bukan hidup. Senajan hirup tapi terhirup ketika tidak bisa menghasilkan kebaikan dan menjanjikan keamanan dan ketentraman kepada orang lain. Tadi dihitung-hitungan ku hiji sa'ir, bukanlah orang mati itu yang beristirahat kemudian mati, itu bukan mati. Orang yang mati adalah orang yang hidupnya mati. Yang hidupnya mati, hidup tanpa ruh, semangat menyebarkan keamanan dan ketentraman. Ruh itu yang harus menghidupkan kita, itulah yang menjadikan kita bermakna ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Khairukum aksarukum linnas, orang yang paling baik adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Namanya saya Asarawi, namanya ngababadak kenaan pemahaman konsepnya dulu, konsep dulu. Ke salam mah gampang, konsepnya dulu. Setelah konsepnya beres, baru tadi diingatkan para ulama ngabahas ieu dibatasi salajengna karena salam liko, itu tahiyat liko, salam liko ketika bertemu. Eta rupina anu kada dipahami di urang oge sering maskeun aya masalah ngeunaan salam secara prinsip gitu ditadikeun lagi nyawana ruhna, kemudian assalamualaikum masalah teknis. Di orang sering dibahas khutbah teu ngadakeun salam kan eta. Tadi maksud teh henteu teh salam liko. Salam alaikum aya aturanana kan gitu. Aya nyalametkeun batur teh batas kan. Berpikir tentang kebaikan itu tidak terbatas. Tapi salam alaikum mah aya rambuna gitu, aya rambuna. Salam nalika tepang, nah eta sebutna salam liko. Mangga urang teraskeun dugi kana bagian eta di antawisna ngeunaan padika tata cara salam liko. Maka dilajengkan gak usah diluar. An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi qala, ia berkata, jaa rajulun, datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasul menjawab, wa alaikassalamu wa rahmatullah. Thumma jaa akhar, kemudian datang yang lain. Faqala, lalu dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Faqala lahu, maka Rasulullah menjawabnya, wa alaikassalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Thumma jaa akhar, kemudian datang yang lainnya. Faqala, lalu dia berkata, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Faqala lahu, maka Rasul menjawabnya, wa alaika. Faqala lahu rajul, maka seseorang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, engkau dan ibuku, ataka fulanun, datang kepadamu seseorang, wa fulanun, dan seseorang, fasalama, kemudian mereka berdua salam, alaika, kepadamu, faradatta alaihima, kemudian maka engkau menjawab keduanya, aktsaru mimma radatta alayya, lebih banyak dari apa yang kau balas atasku. Faqala, lalu Rasul menjawab, innaka, sesungguhnya engkau, lam tada' lana, tidak membiarkan bagi kami, syai'an, sesuatu pun. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum, dan apabila diberikan keselamatan, bitahiyyatin, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik, au rudduha, atau balaslah dengan yang serupa.
faradadnaha 'alaika, maka kami membalasnya atasmu. Wa indama, dan ketika taqallamal para ulama membicarakan fi mas'alatis salam, tentang masalah salam, sonnafu laha, mereka mengkategorikannya, faqalu, lalu mereka berkata, al-mashi yusallimu 'alal qa'id, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk, warraqibu yusallimu 'alal mashi, dan yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan, was-saghiru yusallimu 'alal kabir, yang muda memberi salam kepada yang tua, wal mubassiru yusallimu 'alal kafif, yang melihat memberi salam kepada yang buta, wal qalilu yusallimu 'alal katsir, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, wa kullu khitabin, dan semua khitab tersebut muwajjahun lil mu'mini, diarahkan bagi orang-orang yang beriman, yantazimu, teratur, wa yasmulu dzukurahum wa inatsahum, mencakup laki-laki dari mereka dan perempuannya, illa, kecuali an yakunal hukmu, terdapat hukum, mimma yukhassun nisa, yang dikhususkan bagi perempuan. Aturan pertama, salam teh ngawaler kada sakirang-kirana sami eta nabi ngalampungan salam. Assalamualaikum, dari gambarkan waalaikumsalam warahmatullahi, sareng salajengna. Namun aya hal menarik didugikan dina hadis ieu riwayat Ibnu Jarir sana, nalika ngadakeun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasul ngawalorna wa alaika gitu. Nalika ditaros, nah kan itu mah ditamihan, kana assalamualaikum tamih warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi tamih wabarakatuh. Kana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan jawabna alaika alaikum pungkulna, mana geus ngayakeun cenah kabehan. Tapi insyaallah Allah ngaduakeun ayeun cenah kitu. Di waktu iman sadaya ini salam diko terjadi, salam diko seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sareng salajengna. Tapi langsung kana intina menyebarkan keselamatan. Salam teh ngaduakeun, eta kata kuncina teh. Salam teh ngaduakeun, bukan sekedar simbolis. Kadang-kadang kan kirang nyawaan, pada asalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sadana ge doa. Kata Madinah nu ngadakeun salam sunat ngajawabna wajib, ngadakeun salam sunat ngawalerna wajib. Sok sana teh aya tataruka dina pamaksadan, kalau kelompok cukup dengan sebagian, kan seperti itu. Selanjutnya tadi diingatkan deui karinci al-masi yusallimu al-qaid, anu mapa salam kanu calik, warokibu yusallimu al-masi, anu berkendaraan memberi salam kepada yang jalan kaki, wasogiru yusallimu al-kabir, murang kali atau nabi yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Kemudian anu ningal mudakun salam kanu tiasa jantan teningal pangkeunana dilebet ngaduakeun salam anu di luar anu ningal. Salajengna sadaya hitab eta arah tadi disebutkeun domirna kanggo pamegat assalamualaikum, tapi berlaku oge kanggo istri. Kita jantan teu kada aya assalamualaikum wa alaikumussalam, teu kada. Daparantos umum menjama laki-laki termasuk perempuan, kecuali untuk bab-bab yang khusus perempuan cenah kitu. Secara umum hitab eta ka istri sareng pamegat gitu. Cakape ke disana assalamualaikum, katanya alaika, teu kada manggo alaikuna. Marina lantaran parantos umum kitu kaidah bahasa. Jama mudzakkar salim kalebet kangge perempuan, kecuali aya halan khusus kanggo perempuan. Tadi dia saya sarawi ngadugikeun musim kuring pribadi neme itu aya hal-hal tataruka kanggo khusus perempuan. Mangga dilajengkeun Ustaz Ridwan. Khusus kanggo perempuan, mangga.
Wahuna, dan di sini yaqulul haqqu, Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Alin nisa'i tahiyyah, apakah bagi perempuan ada salam? Naam. Ya, lahunna tahiyyah, bagi mereka ada salam. Al mar'atu tuhayyi al mar'ata, seorang perempuan memberikan salam kepada perempuan yang lain. Wal mar'atu, dan perempuan tuhayyi zaujaha, boleh memberikan salam kepada suaminya. Wal mar'atu tuhayyi maharimaha, seorang perempuan boleh memberi salam kepada mahramnya. Wal mar'atul ajuz allati la irbata, dan perempuan yang tua, yang janda, yang tidak ditanggung siapapun, fiha tabada'u tahiyyah wa taradduha, boleh memulai salam dan membalasnya. Ammal mar'atu syabah, adapun perempuan yang muda, fahiya, maka dia la tabada'u ahadan, tidak boleh memulai salam kepada seseorang laki-laki, bis salami, dengan salam, wala taruddus salam, dan juga tidak boleh menjawab salam, membalas salam. La tabda'u bisalami, tidak boleh memulai salam, illa, kecuali idza kana ma'aha mithlaha, apabila bersamanya ada yang sejenisnya. Li'annahum, karena mereka para ulama yaquluna, berkata, al mar'atu 'alal mar'ati ainun, bagi perempuan atas perempuan yang sejenis, aktsaru min alfi rajulin, lebih banyak dari 1000 laki-laki. Ayya itu annal mar'ata, bahwasanya perempuan, tuharrisul mar'ata, memelihara perempuan, aktsaru, lebih banyak, min alfi rajulin, dari 1000 laki-laki. Fa indama takunu ma'aha mathilataha, maka ketika terdapat bersamanya yang sejenisnya, tahfidhuha, maka dia bisa menjaganya. Walidzalika, dan karena hal itu, yuqalu, dikatakan, innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, in bada'at bisalami, apabila memulai salam, aw raddat assalam, atau membalas salam, fadzalika haramun, maka itu haram. Wa idza, dan apabila bada'aha wahidun bisalami, apabila ada seorang laki-laki yang memulai salam, aw radda 'alaiha assalam, atau membalas atasnya salam, fadzalika makruhun, maka itu adalah makruh. Limadza, kenapa? Lianna bada'aha, karena memulainya lahu, baginya, itharah, ada bekasnya. Walakinnahu, dan akan tetapi, idza bada'ahu bisalami, apabila laki-laki yang memulai salam, falaisa daruriyan antastajiba, maka tidak ada mudarat, tidak ada darurat untuk menjawabnya. Fa in kana ma'aha, maka apabila bersamanya ahadun, seorang laki-laki, au jama'atun, atau kelompok, tu'ammanu 'alaiha, yang mengamankan atasnya, fala haraja, maka tidak apa-apa, min antaradda salam, untuk membalas salam. Katingalna ieu puraian teh istinbat tina maos bab-bab ngeunaan perempuan. Eta nu ngajantankeun aya fatwa sapertos kieu. Tadi kadugikeun si guring pribadi name gitu nya, aya tambahan aya tambahan ngeunaan etika perempuan. Anu kahiji disebutkeun istri, seorang istri salam ke seorang istri. Kemudian maksud perempuan, seorang istri atau perempuan kemudian bersalam kepada suaminya. Jadi di bab salam teh aya gitu eta teh. Namun dina etika suami istri dan dalil-dalil yang sebagainya, maka anjeunna nyimpulkeun istri tadi uluk salam ka istri deui. Kemudian istri, seorang istri bersalam kepada suaminya. Kemudian seorang perempuan atau istri bersalam kepada mahramnya.
Kemudian wanita yang sudah tua, yang sudah tidak ada ikatan gitu, maka dia memulai salam kemudian dan menjawabnya boleh. Wanita yang tua boleh mengucapkan salam dan menjawabnya. Amal mar'atu asabatu, nah wanita muda, pina ieu dina etika perempuan, ngajagi kehormatan perempuan. Jadi bapak-bapak boleh jadi orang temenakan hadis khusus nama, tapi lantaran dibantos ke hadis-hadis khusus tentang etika perempuan, maka seorang perempuan muda, jadi masuk akal oke. Seorang perempuan muda jangan memulai memberi salam, kehartos kan wanita muda. Kemudian jangan menjawab salam juga, itu kalau sendirian. Ila idza kana maha masalah, lamun kajaba lamun sareng istri saja lebih dari satu. Jadi tadi ditandaskan ku Syekh Asrawi teh katingan eta ngajaga kehormatan keselamatan perempuan. Seorang perempuan jangan terlalu bebas kemudian mengucapkan salam kepada siapapun gitu. Tadi kan ka bapana, ka mahromna, ka suaminya, kelenda suami. Tapi anak muda, perempuan muda bersalam kepada yang bukan mahram gitu. Tidak dianjurkan. Illa kana ma misla. Kajadi sareng perempuan sanes. Kenapa? Nah didugikan yang perempuan itu mereka saling melindungi. Perempuan satu dan perempuan dua berbeda. Perempuan satu, kalau ada yang kedua dia melindungi dirinya. Bahkan digambarkan seorang perempuan melindungi perempuan lebih daripada perlindungan 1000 laki-laki cenah. Bikin pentingna kudu aya batur gitu. Jangan seorang perempuan sendirian bertindak seperti yang tanpa beban cenah gitu. Maka salajengna digambarkan salarusna mah nalika berserta yang lain mah wangsul we kana masalah tadi teh ya, wangsul ka tata luka sareng tata cara salam anu umum teh tadi. Jadi aturan salam pertama baik laki-laki atau perempuan. Kemudian aturan kedua berkaitan sareng nguruah perempuan, marwah perempuan. Ketika sendirian dia harus tidak terlalu bebas mengucapkan salam dan menjawab salam. Dia akan lebih aman kalau tidak bersalam dan tidak menjawab salam, kecuali disertai yang lain, apalagi disertai mahrumnya diberlaku lagi kepada hukum yang tadi itu ya. Bikin satu kelompok kan ngadakan salamnya seorang saja kan begitu. Dina hukum secara hukum umumna. Langsung karena masalah pokok pun orang biasa disimpulkan, beliau sangat hati-hati bagi seorang perempuan muda sendirian. Nah itu harus berhati-hati, jangan karena hukum yang pertama berlaku laki-laki dan perempuan kemudian bebas seperti laki-laki. Itu kan biasa masuk akal, oke. Bahkan kan keluar rumah juga harus minta izin, ke masjid saja mesti minta izin. Tentu saja termasuk etika mengucapkan salamnya, itu harus menjaga ramu-ramu itu. Terus terang sekali deh sim kuring oge parawargi rutin namanya ngoping fatwa seperti itu. Jadi sanes tina bab uluk salamna wungkul tapi disertai dengan ramu-ramu mengenai perempuan sendirian. Dia mesti menjaga diri. Bahkan ke dalam hadis nusanes suaranya pun kan aurat. Yang dimaksud bapak demikian nyarios, tapi suara tadi ya ta'asaru. Ucapan perempuan kan berbekas. Soantan perempuan mah aya efekna, kapan teh kitu teh di bangsa ta'asar teh. Perempuan bicara itu ada efeknya. Jadi untuk menang teh kumaha bicara nu berefek. Kamapung katanya. Cara nyarios saya membuat ketertarikan pihak lain eta tekenging teh disebut aurat eta senang pergaulan biasa ya berasa biasa tapi apa yang dilarang ucapan suara yang menarik perhatian eta sangat nama anu dipimak sade
Bapak asa nguping nelpon dina eta geuningannya. Pan menarik teh istri mah. Istri dina telepon. Benten pan sontan ada daya tarikan. Atau nabi di bandara. Suara istri mah aya daya tarik, benten sareng suara yang lain. Lebih na eta nu diwajaga ku Seasarowi. Orang teu nampi dalil ti anjeunna perkara eta, tapi tata luka ngeunaan salama kan komplit. Urang pada gadupan muatan siap ngeunaan eta, tawengi urang nampi fatwa ti Asy'ari bahwa perempuan muda seorang diri dan itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena perempuan itu ketika bicara boleh jadi ada pengaruhnya terhadap laki-laki yang mendengar. Dan ke perempuan tadi kan boleh, tapi ke perempuan ke laki-laki atau ke jumlah yang banyak itu perlu berhati-hati. Sekali deui sanes perempuan dibatasi bicara sanes, tapi ada suara yang bisa menarik hati orang, ada yang menjadi perhatian orang. Nyok soanten eta teu kenging teh, yang menggoda anu berpengaruh karena ngupingkeun. Eta rupina berkaitan sareng perempuan secara umum tadi diberikan etika bersalam pada diberikan pelajarnya perempuan apabila sendirian itu harus pakai dasar hukum yang lain yang berkaitan dengan ada faktor langkung menjaga diri karena perempuan. Dalil-dalilna urang uninga di antawisna perempuan itu kan harus minta izin kalau keluar dari rumah, kalau sudah dewasa, kemudian ke masjid, bahkan seorang istri harus minta izin kepada suaminya. Kalau seorang anak perempuan pada mahramnya, dalil-dalil eta dianggo dasar anu ayeuna dina salam ge kada dianggo ramu-ramu eta teh ulah sakadar nganggo ramu-ramu anu umum teh kanggo salam pameget teh. Sanaos ramu-ramu salam pameget ka asup istri gitu. Eta madina teu ada aya assalamualaikum waalaikumna teh da paratos umum kamu istri kamu pamegat ngan dadina bab melindungi diri perempuan, kehormatan perempuan kadang nganggo dalil sanes berkaitan sareng masalah eta. Mangga dilanjutkeun aya masalah sarupi deui beuna dijelaskeun mangga dijelaskeun. Wa qalu, dan mereka mengatakan, wa idza kana alladhi yulqis salam, dan apabila yang diberikan salam, dan apabila yang memberikan salam, wa yabda'uhu, dan memulainya bihi ghairu mu'min, orang yang tidak beriman, bagaimana? An-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam awdaha menjelaskan annahum, bahwasanya mereka orang-orang yang tidak beriman, yalwuna fil kalami, beragam dalam perkataan mereka. Fa idza qalu lakum, maka apabila mereka berkata kepada kalian assalamu, assalam, faqalu, maka katakanlah kepada mereka wa alaikum. Wadzalika, dan yang demikian itu yakni ialah in qaluha kalimatan thayyibatan, apabila mereka mengatakannya kalimat yang baik, laha makna thayyib, untuknya maknanya baik, fa ahlan biha, maka silahkan, wa alaihim mithluha, dan atas mereka yang semisalnya. Wa in kanat kalimatun khabithatun, dan apabila kalimat tersebut buruk, kaqaulihim, seperti perkataan mereka assalamu alaikum, faqulu, maka katakanlah, maka jawablah oleh kalian wa alaikum. Lianna sama, karena as-sama maknanya ialah al-maut, adalah mati. Falikaila yastahzi'u bikum, dan agar supaya mereka tidak memperolok-olok kalian, qulu, maka jawablah wa alaikum. Wa ba'dul ulama'i, dan sebagian para ulama, qala, mereka berkata, al maqsudu bi fahayyu bi ahsana minha, maksud dengan kalimat fahayu, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya, ayat itu bin nisbati lil mu'minin, dinisbatkan kepada orang yang beriman.
Warudduha, dan kalimat rudduha bin nisbati lil kafir, dinisbatkan kepada orang kafir. Berkaitan sarang orang kafir, ayeuna tadi patarosan kumaha upami orang kafir mengucapkan salam. Anapun Yunan mah pan aya dari umum la tabdaul yahuda wa nasara bisalam. Jangan mendahului mereka dengan salam. Pertarusan ayeuna mah kumaha ngaranna salam gitu. Ayeuna tengah bahas anu pertama mada patos mafhum semua bahwa Rasul melarang mendahului salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau mereka yang memberi salam? Maka diuningakan Nabi alaihi salatu wassalam auluhannahum yalawuna fil kalam. Ay orang kafir mah bicarana banyak kemungkinan yalawuna. Kata mereka hati-hati sana gitu, hati-hati karena bicaranya macam-macam. Ada yang benar-benar assalamualaikum, ada yang boleh jadi yaitu assalamualaikum. Boleh jadi leres-leres kalimah thayyibah atau tiasa jantan hobisah, senang kalimah hobisah. Kata mereka hati-hati menjawab salam dari orang kafir. Upamanya mereka salam benar, cakapnya waalaikum untuk jaga-jaga. Apalagi kalau assalamualaikum, cakapnya alaikum. Itu dina pamaksadan ngawayaga falikaila yastaji'u bikum, supaya mereka itu tidak melakukan olok-olok yastaji'u ngeureuyang ngamainkeun salam. Eta anu terdaten kalaman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanaos da para ulama kagungan pamaregan al maksuru bi dina fahayu bi ahsani minha ay bi nisbati lil mu'mini bi ahsani minha maksudna kanggo bi nisbati lil mu'mini lajan warudduha bi nisbati al kafiri. Kajama mukmin mah balas dengan kebaikan, ke orang kafir mah balas saja, waradduha balas. Tengah biasa nih mah kamu mukmin cenah eta mah, tapi ruddu nama kamu kafir. Jadi tidak apa-apa menjawab salam kepada orang kafir, tapi harus hati-hati. Kenapa? Mereka bicara banyak kemungkinan, apakah benar-benar satulusati ataukah mempermainkan, bahkan disamarkan. Assalamualaikum jantan assalamualaikum anu maknana kematian, kebinasaan. Itu rupina anu tiasa dirugikeun dina wengi ieu urang bersyukur kepada Allah teu aya agama nu paling sempurna kecuali Islam. Sampai hal detail seperti itu mereka tidak punya. Ayeuna aja mah jijieuna we sabenerna teu aya dina nas maranehna, teu aya. Anu kagunganna seleres-leres dugi ka ngucapkeun salam sareng tadi tatarukana hanya dina Islam. Malah aya hadis ngeningakeun Yahudi jeung Nasrani teh sirik kabitaeun eta ngaheureukeun teh eta. Da manehna teu boga, manehna teu boga. Mun ayeuna ka kuping aya has teu aya dina nasna gitu. Eta mah sakedar basa-basi seperti itu. Ayeuna aya hal anu kirang tepat saudara, ketika seseorang muslim mengucapkan semua ucapan digabung. Ucapan Islam dilakukan, saja ucapan Nasrani sampai ucapan Hindu yang Buddha diucapkan anu sasauran kang urang sadaya mah teh kedasa seperti itu. Cakapek anu diulangkeun ke Rasulullah jalaran naon da parantos jalas rambuna gitu deui ka tata cara detailna parantos saya seperti itu. Teh kadang ada lama cara-cara anu sanes. Iwatu iman sadaya sakitu nu kaaturkeun insyaallah setiap langkah di bumi masing-masing ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa. Sadaya pengorbanan insyaallah digantasan Allah seperti jihad fisabilillah. Da urang sadar-sadar berjuang di jalan Allah kamu ngajagi ngariksa syariat Islam.
anu Rasul ngamanatkeun ka urang sadaya Al-Qur'an mukjizat terakhir sabada anjeunna wafat dipasrahkeun ka urang sadaya ka mangawalna oge syariat Islam itu sabada anjeunna wafat syariatna mah sampurna tapi tugas belum selesai syariat sampurna tapi tugas teh acan rengse kada dugi kadeutenan kiamat sakitu nu kahaturkeun dinten Ahad subuh biasa pangaosan di jamaah Banyaran insyaallah kaping 3 November insyaallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.